kasus penguntitan Jampitsus, Pak. Ini yang dikuntitkan petinggi kejaksaan, Pak Mahfud, petinggi sebuah institusi penegakan hukum. Iya. Ya, tetapi lagi dikuntit oleh sebuah kesatuan di polisi yang disebut Densus. Apa tanggapan Pak Mahfud? Dua hal ya kalau saya. Pertama, cara penyelesaiannya dan penjelasannya ke publik yang bulat, tidak jelas sampai hari ini. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Harusnya kan pemerintah menjelaskan. Iya. Ya, harusnya dijelaskan. Kan ada pejabat yang berwenang untuk mengklirkan ini, gitu ya. Kalau di tingkat Minko belum bisa, ya ke presiden langsung. Kan itu semua tanggung jawab presiden. Sampai Propam Polri mengatakan nggak ada apa-apa, gitu katanya. Iya. Nah itu kan, padahal ini masih ada apa-apa. Yang kedua, pokok masalahnya apa sebenarnya? Kan itu ya. Iya. Tadi soal penjelasannya yang jelimet. Yang kedua, pokok permasalahannya. Menurut saya penguntitan itu sesuatu yang memang sangat aneh. Karena misalnya pendiri Densus ya Pak Ansat Mbai. Ansat Mbai. Itu jelas mengatakan kalau Densus melakukan tugas-tugas di luar yang bukan di luar sekalipun, bukan di luar urusan teroris sekalipun. Kalau petugas Densus pertama itu tugasnya terus. Densus itu ngurus teror, bukan ngurus korupsi. Kalau melakukan tugas-tugas itu harus jelas masalahnya apa, surat tugasnya dari siapa. Nah ini ada ndak? Kalau ndak ada, ya kemudian ya kan gampang, orangnya kan sudah ditangkap, diinterogasi aja. Kan gitu. Ini kamu dari mana melakukan itu? Apa surat tugas? Kemudian Densus itu kan prosedurnya. Untuk kategori itu bisa disebut pelanggaran disiplin harusnya, Pak ya? Iya. Pelanggaran disiplin yang sangat berat. Karena itu lalu Kejaksaan Agung ya yang ini. Sementara polisi kemarin, maaf saya potong Pak, mengatakan tidak ada pelanggaran, mau pidana tidak ada, disiplin tidak ada, bahkan pelanggaran etik pun katanya tidak ada. Lah iya makanya, kan aneh kan, begitu. Nah, substansi lagi, kalau saya ikuti Pak Ansat Mbai, ya ini ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia timah. Jadi timah itu selama ini kan ada ownernya. Ada penguasa timah lah kira-kira. Karena rezim politik akan berubah, sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia dan di backup itu. Sehingga lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap, lalu owner mafia ini bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansat Mbai ya. Jelas ini saya ikuti di media. Kalau itu betul berarti tidak benar polisi jawabannya mengatakan bahwa secara internal sudah selesai kan? Nggak bisa Pak, dianggap ini hanya cuma urusan internal saja. Oh nggak bisa dong. Harus diinterogasi secara terbuka apa ini. Misalnya sampai ada konvoi kendaraan ke Kejaksaan Agung, katanya itu dalam rangka apa? Cipta kondisi situasi dan sebagainya. Loh, Kejaksaan Agung tuh area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang tanpa ini, iya kan? Lagi pula kenapa sesudah itu baru ada konvoi? Sebelumnya kan mestinya harus ada tiap malam. Kalau memang mau menjaga keamanan situ. Ini baru ada itu baru muncul yang begitu. Nah ini nih harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung aja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung. Persis. Iya kan, orang akan berkata begitu. Jampitsus saja kena, apalagi yang pejabat rendah di bawahnya kan Pak? Iya. Ini yang ditangkap ini aja munculkan, periksa lalu munculkan keterangannya publik. Saya ditugaskan oleh ini untuk ini, kan gitu. Jadi harusnya kepolisian pimpinan Polri menjelaskan Pak sekarang dong. Iya, secara terbuka apa yang terjadi. Nah di masa Pak Mahfud itu kan saya menduga mungkin juga ada persoalan antara polisi dan kejaksaan kan Pak. Iya. Apa Pak yang bisa Bapak ceritakan tentang itu? Oh banyak antara Polri dan kejaksaan itu yang memang secara diam-diam ya ini mungkin harus dibuka juga lah ke publik. Apa itu? Pada saat misalnya pemulangan Joko Chandra. Oh, oke. Ya kan? Dari larinya dia itu kemudian dikembalikan. Iya. Kan akan dieksekusi. Nah eksekusi itu kan harus diserahkan
oleh Polri yang menjemput dari Malaysia ke Jakarta itu, ya, harus diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Paling lama 24 jam begitu. Aturannya begitu. Mendarat di Indonesia. Nah itu tahu enggak? Pulang jam 11 malam, itu sampai jam 7 malam besok harinya belum diserahkan. Gitu. Coba, malam itu orang jadi menduga-duga apa yang terjadi. Saya nyelesaikan lewat telepon, terpaksa bicara dengan Idam Aziz. Ya bicara. Kapolri waktu itu? Iya. Kejaksaan Agung juga kontak saya, gimana Pak ini belum diserahkan. Gitu. Sehingga akhirnya diserahkannya udah hampir habis deadline-nya. Saya tidak tahu kenapa tidak diserahkan. Lalu Kejaksaan Agung kan merasa dia bukan yang menangkap, tetapi dia wajib, begitu tertangkap wajib dia yang masukkan penjara Joko Chandra itu untuk eksekusi paling lambat jam 11 malam gitu. Sampai malam baru diserahkan. Dengan berbagai kesepakatan teknis bagaimana. Dan setelah Pak Mahfud turun tangan untuk mengiyakan. Iya, saya mengendalikannya itu. Saya sedang ada di Malang, jadi saya mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam itu teleponan dengan Pak Idam Aziz, teleponan dengan Pak Jaksa Agung, teleponan dengan Barreskrim dan sebagainya agar itu diserahkan. Kalau enggak, jam 11 enggak diserahkan harus dilepas lagi Joko Chandra waktu itu. Ya kan? Jadi bukan cerita baru gitu, bukan cerita sama baru, bukan cerita baru. Yang sederhana aja. Yang sederhana, Anda masih ingat kasus Nur Hayati yang melaporkan apa? Garut atau mana? Ya, Jawa Barat ya, Pak. Melaporkan ini korupsi gitu ya. Melaporkan korupsi, lalu dia dijadikan tersangka juga. Jadi gini ceritanya. Ya. Nur Hayati ini menjadi bendahara seorang kepala desa. Ya. Dia mencatat kepala desanya itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sesudah 2 tahun dia melapor ke polisi. Ya kan? Ngelapor ke polisi, lalu kepala desanya itu tersangka dan dihukum kemudian. Tetapi kemudian jaksa penuntut umum itu menyarankan, minta ini seharusnya bukan hanya kepala desa yang tersangka, tapi pelapornya juga. Kenapa melapor kok sampai 2 tahun? Berarti membiarkan, berarti kerjasama dan sebagainya. Tuduhan terhadap Nur Hayati. Terhadap Nur Hayati. Nah, karena polisi disuruh begini, ditetapkanlah Nur Hayati ini sebagai tersangka masuk ke kejaksaan. Nah, rakyat ribut, dia melapor dengan niat baik. Kenapa sampai 2 tahun? Ya dia dalam relasi kekuasaan. Ya kan? Dalam relasi kekuasaan. Lurahnya sudah terbukti bahwa korupsi dan dihukum. Kok ini mau dihukum juga dengan alasan melapor terlambat? Kalau dia tidak terlambat melapor, tidak ada yang tahu. Ya kan? Ya. Berarti dia tidak punya mensrea untuk melakukan korupsi juga. Akhirnya tersangka ribut. Apa yang terjadi? Saya berteriak waktu itu, itu enggak benar dong. Secara substansi mensreanya apa? Kejaksaan tolong dong dilepas. Kejaksaan bilang, enggak bisa. Karena kami sudah dapat dari polisi dan sudah memenuhi syarat. Saya bilang ke polisi, Pak polisi tolong dong dilepaskan. Enggak bisa, orang yang minta jaksa. Sampai ribut seluruh Indonesia itu. Mau datang ke kantor saya, enggak usah kantor saya. Akhirnya saya telepon-teleponan dari jam 10 sampai jam 4 sore baru malamnya lepas gitu. Nah, sepertinya ini kurang koordinasi. Itu masalah kecil ya, masalah Nur Hayati itu. Bukan masalah korupsi yang besar, hanya beberapa lah. Korupsi setiap bulan kepala sebagai sebuah contoh kecil gitu Pak ya. Ya, sebuah contoh kecil. Maksud saya memang ada masalah gitu ya. Yang lebih tragis lagi, lebih seru cicak dan buaya. Iya. Ketika Bapak menjadi ketua MK waktu itu. Jadi begini, kayaknya ada target dari polisi karena ada kepala polisi. Kalau saya dengar dari berita-berita yang beredar saat itu, misalnya pihak kepolisian mengatakan, katanya KPK itu kan hanya cicak, kami ini buaya. Gitu, sehingga disebut KPK itu kan kecil memang. Lalu kalau polisi kan membuaya sampai ke tingkat desa ada. Kalau KPK kan cuma di Jakarta.
Nah, lalu pada waktu itu merasa KPK itu harus dilumpuhkan. Maka terjadilah operasi buaya itu, operasi cicak lawan buaya kan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Antasari Azhar tersangka. Ketua KPK. Ketua KPK. Mungkin ada masalahnya. Tetapi kemudian langkah lanjutnya untuk melumpuhkan KPK itu ditempuh cara. Ya. Ditempuh cara apa yang ditempuh pada waktu itu? Yaitu 2 orang KPK dijadikan tersangka, Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Nah, kalau 2 orang ini dijadikan tersangka, sementara Antasari ketuanya sudah tersangka, berarti KPK lumpuh menurut hukum. Karena apa? Keputusan komisioner untuk menentukan seorang itu tersangka dan seterusnya itu harus ditandatangani secara sah oleh minimal 3 orang. Ini tinggal 2. Karena Antasari sudah jadi tersangka, sementara Bibit Samad dan Chandra Hamzah tersangka. Ya. Nah, disitulah saya turun tangan. Pertama, waktu itu Pak SBY hebat. Presiden waktu itu. Ya, saya datang ke Pak SBY, Pak ini tidak benar. Apa? Pak SBY mengeluarkan Perpu. Tapi Perpu itu sendiri kemudian kan di DPR ditolak. Kemudian ada yang mengatakan Perpu itu tidak bisa di judicial review. Nah, saya yang turun tangan. Apa buktinya? Bahwa di situ terjadi rekayasa untuk mentersangkakan 2 orang, yaitu Bibit Samad dan Chandra Hamzah, untuk melumpuhkan KPK. Apa buktinya rekayasa? Rekaman. Nah, KPK-nya nggak berani itu. Ketika saya minta, ayo rekamannya. Saya tahu itu sudah ada rekaman karena saya dapat laporan dari kawan. Rekamannya ada bahwa rekayasa. Nggak berani. Nggak berani menyerahkan rekaman. Iya, saya pun diancam. Ini ketua MK diancam. Kalau nanti sampai di setel MK mau dirampas karena itu ilegal. Diancam oleh polisi berarti ya? Polisi. Ya. Pada waktu itu di televisi ada. Di televisi ada bahwa KPK juga akan digeledah MK gitu untuk mencari rekaman itu. Gitu. Wah, saya setel kemudian terbukti ada rekayasa di situ. Semua orang terperanjat. Semua orang terpanjat, wakil jaksa agungnya, pengacaranya, polisinya sudah bersiasat agar si Chandra Hamzah ini kalau perlu dihabisi di saat ditahan itu. Udah ada pembicaraan itu. Ya. Nah, begitu itu tersiar, Chandra Hamzah dan Bibit Samad ditarik keluar. Tidak sah penahannya karena apa? Karena saya memutuskan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa orang pimpinan KPK yang dinyatakan tersangka itu harus berhenti dari jabatannya dinyatakan inkonstitusional. Sebelum ada putusan pengadilan, dia tetap dalam jabatannya. Keluar kan 2 orang ini, jalan akhirnya perkara. Siapa itu? Sudah lupa. Anggodo ya. Anggodo Wijoyo. Iya, jalan masuk penjara. Dan juga. itu menjadi monumental Pak Mahfud, menjadi bukti bahwa mafia hukum itu betul-betul ada terjadi. Ya itu maksud saya, polisi dengan kejaksaan, polisi dengan KPK waktu itu betul-betul berhadapan-hadapan lah ya. Saling berebut pengaruh. Dan ternyata sekarang belum hilang rasanya kalau kita lihat kasus ini. Kasus Jampitsus di Kuntit ini. Kasus Jampitsus di Kuntit. Nah, kasus Jampitsus ini Pak, balik lagi ke situ. Kalau Bapak menjadi Menko Polhukam, ini bicara soal idealita harus dilakukan oleh Menko Polhukam, kan ada Kapolri di situ, ada Kejaksaan, ada Jaksa Agung di situ. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang Menko Pak untuk itu tadi yang Bapak katakan, menjelaskan ini dan membuka kasus ini secara terang? Ya, saya tidak ingin menggurui ya sebenarnya. Ya, kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ya. Ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Iya kan? Dulu saya begitu panggil. Kalau misalnya bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satu lah. Memang karena memang tidak harus kan, dipertemukan gitu ya kalau enggak. Iya, karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak mau bertemu di satu forum kecuali di dalam sidang kabinet.